Baik, kita mulai ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan Allah Ta'ala kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir juz amma, tafsir juz 30, dan kita masih membahas tafsir surah Al-Buruj terakhir sampai ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Coba kita review lagi, wah, karena pernah sampaikan surah Al-Buruj ini ada 4 poin penting yang terkandung di dalam surah Al-Buruj. 4 poin penting itu, yang pertama dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, sampai ayat yang ke-9. Di situ kata para ulama tafsir, Allah ingin menjelaskan potret gambaran orang-orang yang memperjuangkan keimanannya dan rela untuk berkorban walaupun mereka harus dibakar seperti Ashabul Ukhdud. Dan kita sudah lewati itu dari ayat 1 sampai ayat 9. Itu potret gambaran orang-orang terdahulu yang mereka berjuang, berkorban sampai mereka rela untuk mengorbankan nyawanya demi mempertahankan akidah dan keimanannya. Poin yang kedua yang ada dalam kandungan surah Al-Buruj ini, Allah memberikan janji manis dan juga ancaman. Ancaman kepada orang-orang yang telah membunuh orang-orang mukmin, menyakiti orang-orang beriman. Yang itulah yang kita bahas sebelumnya di ayat yang ke-10. Allah ancam itu mereka, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Orang-orang yang mereka, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat sampai wafatnya, maka Allah janjikan mereka pun akan dibakar di dalamnya. Nah, ini kan poin kedua dalam kandungan surah Al-Buruj, bahwa Allah, siapapun, orang kafir, orang munafik yang mereka selalu mengganggu, menyakiti, bahkan sampai membunuh orang-orang mukmin, maka mereka akan diancam azab oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Nah, ayat yang ke-11 ini, wah, janji manis yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, bahwa mereka dijanjikan akan masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka diberikan kemenangan yang besar. Inilah yang Allah sabdakan dalam ayat yang ke-11-nya, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir keduanya, yang dimaksud orang-orang yang beriman di sini ahlu tauhid. Mereka yang senantiasa menjaga tauhidnya, imannya kepada Allah, iman yang benar, imannya kepada malaikat, iman yang benar, imannya kepada kitab-kitab Allah, imannya kepada rasul-rasul dan apa yang rasul-rasul itu janjikan, imannya kepada hari kiamat, imannya kepada qada dan qadar yang baik ataupun yang buruk. Mereka itulah ahlu tauhid. Maka itu bukan hanya janji untuk Ashabul Ukhdud yang mereka dibakar, tapi ini janji untuk semua orang-orang beriman, walaupun mereka dutin hidup-hidup. Kalau sudah mati mungkin nggak kerasa, ini hidup-hidup. Ya, yang menggambarkan begitu beratnya azab yang mereka rasakan demi mempertahankan keimanan mereka. Nah ini, wah,
Hadis-hadis seperti ini yang semakin menambah keimanan kita bahwa ujian seberat apapun yang kita alami di dunia hari ini nggak seberapa dengan ujian umat-umat terdahulu yang mereka berkorban sampai jiwa dan juga nyawanya. Nah, ini ayat yang ke-11. Nah, poin yang ketiga dari surah Al-Buruj ini, ikhwah, Allah menjelaskan keagungan dan kebesarannya kepada manusia untuk mengingatkan bahwa Allah mampu untuk membalas segala kejahatan-kejahatan orang-orang yang mereka menyakiti orang-orang yang beriman. Nah, ini poin yang ketiga dalam surah Al-Buruj yang kita bahas dari ayat ke-12 sampai ke-20. Itu isinya apa? Allah ingin menggambarkan kebesarannya, kekuasaannya, keagungannya yang Allah mampu untuk membalas mereka. Yang dulu ketika di dunia mereka menyakiti orang-orang beriman. Yang dulu ketika di dunia mereka mengazab orang-orang beriman. Allah akan balas mereka nanti pada hari kiamat. Kita lihat ayat yang ke-12. Allah Ta'ala berfirman, "Inna batsya rabbika lasyadid." Sesungguhnya siksaan Rabbmu itu sangatlah pedih. Ini Allah ingin gambarkan apa? Kekuasaan dan keagungannya. Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Rabbmu sangatlah pedih, lasyadid. Rabbmu di sini, mu-nya kembalinya kepada siapa? Siksaan Rabbmu itu sangatlah pedih. Mu-nya kembalinya kepada siapa? Hah? Pada siapa, ikhwah? Antum kan sering baca surah Al-Buruj ini. Sesungguhnya siksaan Rabbmu sangatlah pedih. Mu-nya kembalinya kepada siapa? Hah? Kalau manusia bentuknya jamak dong, plural. Ini kan cuma satu. Sesungguhnya Rabbmu. Mu-nya kembalinya kepada siapa? Hah? Orang kafir. Kepada Rasulullah. Allah ingin hibur Rasulullah. Karena di awal-awal Islam, ya, karena Anda sampaikan ya, ini kan ayat turun, ya, disebutnya surah Makkiyah sebelum Rasulullah hijrah. Yang di Mekah Rasulullah menghadapi siksaan, ancaman, ya, dari orang-orang kafir musyrik. Maka Allah menghibur dengan menurunkan surah Al-Buruj ini. Di antaranya dibawakan kisah Ashabul Ukhdud, ya, yang mereka pun mempertahankan keimanannya sampai dibakar. Nah, termasuk ini Allah ingatkan, tenang wahai Muhammad, mereka itu yang mengganggu kalian orang yang beriman, yang menyiksa kalian, yang mengazab kalian di dunia, mereka akan dapat siksaan Rabbmu yang sangat pedih. Siksaan di sini ditafsirkan oleh para ulama tafsir bukan hanya di akhirat. Siksaan di sini di dunia dan juga di akhirat. Siksaan orang kafir ketika di dunia berupa apa? Berupa apa siksaannya orang kafir? Hah? Kita lihat kan orang kafir hidupnya hartanya banyak, ya, melimpah, mobilnya mewah, ya. Perasaan mereka hidupnya senang-senang aja, ya. Berarti azabnya apa untuk mereka ketika di dunia? Hah? Azabnya apa? Hah? Apa? Istidraj. Azabnya mereka, kata ulama, sesungguhnya mereka selalu mengalami kegelisahan dalam hidupnya, ketidaktenangan dalam hidupnya. Allah sebutkan itu dalam surah Toha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari ayat-ayatku, orang kafir, ya, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit di sini maknanya mereka sebetulnya hakikatnya secara psikis, ya, secara psikis mereka itu nggak tenang, gelisah hidupnya. Makanya mungkin secara jasmani kelihatannya senang-senang aja, tapi yang Allah azab apa? Psikis, nggak tenang hidupnya, gelisah. Berapa banyak orang kafir yang mereka baru bisa tidur kalau minum obat tidur. Kalau antum gampang tidur. Sampai di tempat kajian kan juga kadang tidur, ya. Ya. Orang mukmin itu gampang tidurnya karena tenang, ya. Coba orang kafir, sampai ada di antara mereka yang mau tidur minum obat tidur, ya, nggak bisa tidur, subhanallah. Allah azab itu psikisnya. Ya, nggak tenang jiwanya, gelisah. Dan kita dapati banyak sebetulnya, ya, orang-orang kafir yang mereka matinya bunuh diri.
Antum kalau lihat riset-riset penelitian, negara yang paling banyak bunuh dirinya itu negara-negara kafir. Negara Swiss, Norwegia, Jepang tuh. Jepang tuh apa tradisinya? Kalau mereka bunuh diri dianggap sebagai pahlawan, ya. Padahal itu kan keputusasaan. Ya, itu orang-orang barat, itu orang kafir. Padahal kita lihat mereka hidupnya hartanya melimpah, ya. Punya pasangan yang cantik-cantik, ya. Mobilnya mewah, rumahnya megah. Tapi yang Allah azab apa? Psikisnya di dunia. Ya. Mereka nggak bahagia. Ya. Mereka banyak yang mati dalam keadaan bunuh diri. Antum mungkin banyak juga, ya, dapat berita-berita. Cleopatra, tahu antum Cleopatra? Ya, ratunya Mesir itu, ya, yang dia dulu, ya, adalah orang yang kafir, ratu yang cantik, hidupnya di istana, ya, penuh dengan kemewahan. Antum tahu matinya kenapa Cleopatra? Tahu nggak antum? Dia punya ular, dia celupkan dirinya ke tempat ular itu, digigit mati dia. Putus asa, ngerasa nggak bahagia hidupnya. Ya, dia punya ular, dia celupin dirinya ke ular. Ya, padahal hidupnya di istana, ratu. Ya, antum lihat lagi dulu ada yang namanya, antum mungkin lebih tahu, ya, artis terkenal namanya Marilyn Monroe, yang dikenal sebagai artis yang rambutnya paling pirang sedunia. Ya. Di tengah kemewahan hidupnya, kaya, di tengah popularitasnya tuh selalu dielu-elukan. Kalau dia sedang konser, banyak penontonnya. Tapi dia mati dalam keadaan apa? Overdosis. Gak bahagia orang kafir itu. Psikisnya diazab oleh Allah Ta'ala. Banyak ihwah sebetulnya kasus-kasus orang kafir yang mereka mati dalam keadaan bunuh diri. Sampai ada kan miliarder-miliarder yang mereka secara penghasilan harta mungkin sehari bisa miliaran, matinya bunuh diri juga. Subhanallah. Harta yang banyak, kehidupan yang mewah, ternyata nggak menjamin hati dan psikis mereka bahagia. Mereka diazab oleh Allah di dunia dengan ketidaktenangan dan kegelisahan. Nah, ini kata ulama tafsir, orang kafir itu bukan hanya diazabnya di akhirat, di dunia mereka diazab. Tapi yang diazab bukan fisiknya, apa? Psikisnya. Allah azab mereka nggak tenang hidupnya, Allah jadikan mereka gelisah. Semakin orang jauh dari Allah, semakin gelisah. Ya. Orang muslim saja, semakin dia gemar maksiat, jauh dari Allah, hidupnya gelisah. Nggak tenang masih. Ya, karena justru yang mendatangkan ketenangan hidup dalam kehidupan kita, semakin dekat dengan Allah. Yang semakin membuat kita bahagia itu, semakin dekat dengan Allah. Dan itu kan kita rasakan ketika Ramadan kan. Ketika Ramadan kan kita rasanya tuh semakin dekat sama Allah, itu semakin bahagia psikologi kita. Nah, makanya ini, azab yang pertama, azab di dunia, yaitu Allah azab secara psikisnya. Di akhirat, Allah azab fisik dan psikisnya orang kafir. Di akhirat, yang Allah azab apa? Fisiknya dan psikisnya orang kafir. Bahkan Allah katakan dalam surah Fatir, ayat yang ke-36. Surah Fatir, ayat 36, tentang bagaimana azab untuk orang kafir yang gak henti-hentinya mereka diazab. Kata Allah, "Walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Kata Allah Ta'ala, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati, dan mereka tidak pula diringankan azabnya. Jadi kata Allah, orang kafir itu kalau diazab, mereka nggak sampai mati. Kalaupun mereka mati sejenak, dihidupin lagi, diazab lagi, dihidupin lagi, diazab lagi. Nggak henti-hentinya tuh. Bayangin orang disiksa, nggak ada henti-hentinya, itu gimana? Nah, itu azab fisiknya orang kafir di neraka nanti. Allah nggak jadikan mereka mati, hidup terus dengan azab-azab yang Allah timpakan. Bahkan kata Allah, Allah nggak ringankan azab untuk mereka. Sudah mereka nggak dibuat mati, dibuatnya hidup terus, kemudian azabnya nggak diringankan, terus semuanya, siksaannya itu sangat pedih. Kalau manusia mungkin, dia cambuk orang 100 kali, cambukan yang sisa 10 kalinya sudah agak ringan. Tapi malaikat-malaikat Allah nggak kayak gitu. Ya,
Kalau Allah suruh azabnya dengan cambukan yang pedih, ya, maka dari awal sampai akhirnya itu nggak berkurang cambukannya. Lihat azabnya orang kafir, mereka nggak dibuat mati oleh Allah dan azabnya nggak diringankan oleh Allah. Makanya kata Allah, demikianlah kami balas itu setiap orang-orang yang kafir ketika di dunia. Nah, ini bagaimana janji Allah kepada siapa? Orang-orang kafir. Allah ingatkan ini kekuasaannya, yang Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia tadi secara psikisnya, di akhirat secara fisik dan juga secara psikis. Secara psikis apa? Banyak. Allah Ta'ala mengatakan dzuku azaban nar, rasain itu azab neraka. Kan malaikat juga berkata gitu. Itu kan psikisnya ahli neraka tuh yang diazab. Bayangin ada orang disiksa, kemudian orang mengatakan rasain loh. Itu yang sakit apa? Psikisnya kan. Ini penghuni neraka jahanam tuh begitu, ya. Kata malaikat, dzuku azaban nar, rasain kamu, ya, azab neraka jahanam tuh karena dulu kamu kafir kepada Allah. Ya, itu psikisnya tuh diazab, ya, dilecehkan pada saat dia diazab oleh malaikatnya. Baik, ini ayat yang ke-12 ya. Yang ke-13. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Nah, ini sama. Ayat 12 dan 13 Allah ingin menjelaskan kekuasaan kebesarannya yang Allah mampu membalas orang-orang kafir yang dulu menyakiti orang beriman ketika di dunia dengan azab pada hari kiamat. Kata Allah, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Kata mayoritas ulama tafsir, innahu huwa yubdi'u wa yu'id, dialah Allah yang mampu memulai azabnya di dunia, dan dia Allah akan mengulangi azabnya untuk orang kafir di akhirat nanti. Nah, ini kata Ibnu Jarir At-Tabari. Maksud yubdi'u, Allah azab di dunia dulu tuh orang kafir. Tadi ya, dengan secara psikisnya. Wa yu'id, Allah ulang azabnya di akhirat. Jadi makna yubdi'u wa yu'id, Allah azab dulu mereka di dunia, wa yu'id, Allah ulangi azabnya di akhirat nanti. Ya, di dunia mereka diazab dengan psikisnya, di akhirat mereka diazab fisik dan juga secara psikisnya. Ya. Yang ke-14, nah, adapun yang ke-14 ihwa, ini ayat untuk memberikan harapan kepada orang-orang yang sebetulnya mereka itu kafir, tapi Allah masih baik ihwa. Allah ingin mereka itu taubat, kembali kepada Islam. Makanya di ayat yang ke-10 Allah sudah jelaskan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Allah masih harapkan itu apa? Taubatnya mereka. Allah ngasih kesempatan supaya mereka taubat, walaupun mereka dulu pernah apa? Menyiksa, memusuhi orang beriman. Tapi kalau mereka taubat, Allah terima kok taubatnya. Makanya Allah katakan di ayat ini memberikan harapan juga kepada orang kafir. Lihat bagaimana maha lembutnya Allah ini. Walaupun orang itu mungkin awalnya ya memusuhi agama Allah ini, ya, mereka memusuhi orang-orang beriman, tapi kalau mereka mau taubat, Allah buka pintu itu. Makanya Allah jelaskan dalam ayat ke-14-nya, wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah Allah yang maha pengampun dan maha mencintai. Ghafur itu salah satu nama dari nama-nama Allah yang terkandung sifat Allah di sini, maha pengampun. Antum tahu nggak makna sifat Allah maha pengampun itu? Kalau antum tahu, ya, antum semakin cinta kepada Allah. Ya, Syekh Abdul Razak itu dalam fikih Asmaul Husna ya menjelaskan makna Al-Ghafur. Allah maha pengampun itu maknanya terkandung 4 perkara. Allah maha pengampun maknanya ada 4 itu. Yang pertama, Allah akan ampuni seorang hamba sebanyak apapun dosa yang dia lakukan. Ini makna Ghafur ya. Allah akan ampuni hamba tersebut sebanyak apapun dosa yang dia lakukan. Yang kedua, makna Al-Ghafur, Allah akan ampuni sebanyak apapun hamba yang melakukan dosa tersebut. Allah akan ampuni sebanyak apapun hamba-hambanya yang melakukan dosa tersebut. Apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Berapa banyaknya orang yang melakukan dosa tersebut? Ya. Yang ketiga, ya,
makna Al-Ghafur, Allah akan ampuni sebesar apapun dosa orang tersebut. Nah, bisa bedain nggak tuh antum? Yang pertama, sebanyak apapun dosanya. Yang kedua, sebanyak jumlah siapapun yang melakukannya. Yang ketiga, sebesar apapun dosanya. Yang keempat, Allah akan ampuni sesering apapun hamba itu melakukan dosanya. Allah. Ini makna Ghafur. Ya, sebanyak apapun dosa hamba itu, sebanyak apapun yang melakukan dosa. Yang ketiga, sebesar apapun dosanya. Yang keempat, sesering apapun dia melakukannya. Ya Allah. Ini makna Ghafur, ya Allah. Maha pengampun. Ya. Kita bahas satu persatu dalilnya. Yang pertama, Allah akan ampuni dosa seorang hamba sebanyak apapun dosanya. Dalilnya hadis qudsi. Ini dicatat oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang terakhir. Hadis yang terakhir. Hadis ke-42 yang pernah kita bahas. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi berarti siapa yang berkata? Allah. Kata Allah Ta'ala, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, lau balagat dhunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya kalian, dosa kalian mencapai langit, kemudian kalian mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa tersebut. Kemudian kata Allah, lau balagat dzunubuka, ya. Yang kedua, lau ataitani, seandainya engkau mendatangiku, biqurabil ardi khataya, engkau bawa itu dosa sepenuh bumi, summa laqitani lam tusyriku billahi syai'a, tapi engkau datang kepadaku mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan membawa sepenuh bumi ampunan juga. Allah. Bayangin tuh ya. Kalau dosa seorang hamba sudah sampai ke langit, bumi sudah nggak muat. Ya, saking banyaknya dosanya. Tapi tetap kata Allah, kalau engkau minta ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni. Ini makna Al-Ghafur. Coba kalau manusia, kita buat kesalahan sekali saja, susah dia ngasih maafnya. Manusia tuh, makhluk Allah. Tapi Allah, sebanyak apapun dosa hambanya, Allah akan ampuni. Inilah maksud makna Al-Ghafur. Allah Maha Pengampun itu, maknanya sebesar dosa apapun, sebanyak apapun dosanya, Allah akan ampuni. Yang kedua, apa maknanya Allah Maha Pengampun? Sebesar apapun dosanya, ya. Oh, sebanyak apapun yang melakukan dosa tersebut, Allah akan ampuni. Dalilnya surat Thaha ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah tsumma ihtada. 82. Dan sesungguhnya kata Allah, aku Maha Pengampun. Berapa banyak pun yang melakukannya, aku Maha Pengampun kata Allah, liman taba, bagi siapa yang bertaubat dan dia tetap beriman dan beramal saleh. Sebanyak apapun yang melakukan dosa tersebut, Allah tetap akan mengampuninya. Ini makna Al-Ghafur. Yang ketiga, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, sampai dosa syirik sekalipun, selama orang itu masih hidup, Allah kasih kesempatan untuk dia taubat. Orang yang kafir, orang yang awalnya memusuhi orang beriman, selama dia masih hidup, masih ada kesempatan taubat. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat, selama nafas belum sampai kerongkongan, maka pintu taubat itu terbuka. Dalilnya surah Az-Zumar
ayat 53. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kata Allah Ta'ala, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maknanya sebesar apapun dosanya kan, termasuk dosa apa? Syirik. Selama dia masih hidup, maka masih ada kesempatan Allah menerima taubatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Sesering apapun hamba itu melakukan dosa, Allah akan ampuni. Dalilnya hadis qudsi, riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis ini masyhur, wah, familiar. Allah Ta'ala berkata, Adznaba abdi dzamban, hambaku baru saja jatuh ke dalam dosa. Faqala Allahumma ghafirli dzambi. Kemudian hambaku itu berkata, ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala Allah Ta'ala, Allah pun berkata, Adznaba abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Hambaku ini telah berbuat dosa dan dia mohon ampun kepadaku, dan dia tahu dia memiliki Rabb yang maha pengampun dan juga bisa untuk mengazabnya, maka aku ampuni dosanya. Summa makatha, kemudian dalam beberapa waktu dia nggak melakukan dosa. Summa aznaba, dia jatuh dalam dosa lagi. Dia doa lagi, Allahumma ghafirli dzambi. Allah berkata lagi, aznaba abdi dzamban, hambaku telah melakukan dosa dan dia memohon ampun, dan dia tahu dia memiliki Rabb yang maha pengampun dan juga bisa mengazabnya, maka aku ampuni dosanya. Setelah berlalu beberapa waktu, dia nggak jatuh dalam dosa, dia berdosa lagi. Dia berkata, Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosaku. Allah berkata lagi, hambaku tahu dia memiliki Rabb yang maha pengampun dan juga bisa mengazabnya. Ya, sampai Allah berkata, faliyaf'al ma syaa. Setelah 3 kali, kalau begitu silakan dia berbuat apa yang dia mau lakukan. Maknanya di sini bukan motivasi kita untuk banyak dosa, ya, tapi motivasi kita untuk sering taubat. Karena sesering apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan ampuni. Ini makna Al-Ghafur. Allah punya nama Al-Ghafur yang terkandung di dalamnya sifat Maha Pengampun. Lihat, 4 tadi cakupannya. Allah akan mengampuni sebanyak apapun dosa seorang hamba. Allah akan mengampuni berapa banyak pun orang yang melakukan dosa tersebut. Yang ketiga, Allah akan ampuni, ya, sebesar apapun dosanya. Yang keempat, Allah ampuni sesering apapun dia melakukan dosa. Inilah sifat Allah yang mulia, Maha Pengampun. Ya. Satu lagi ya, Al-Wadud, sudah syuruk ya. Satu lagi nanggung. Al-Wadud itu artinya apa? Maha mencintai. Ya. Apa bedanya? Makhluk juga punya sifat mencintai, tapi Allah disebutnya Al-Wadud, Maha mencintai. Kata ulama tafsir, bedanya itu, Allah itu setelah hambanya melakukan kesalahan, Allah tetap mencintainya kalau dia bertaubat. Tapi kalau makhluk gimana? Ada orang yang pernah fitnah antum. Antum difitnah, menggelapkan uang lah. Ya. Mungkin memaafkannya antum bisa, walaupun berat. Tapi antum kira-kira bisa nggak mencintai orang tersebut? Bisa nggak? Orang yang sudah nuduh antum, fitnah antum, jelekin antum, bisa nggak antum mencintainya? Oh, susah itu. Tapi Allah nggak begitu. Allah tahu nih hamba pernah maksiat kepadanya, bahkan pernah menyekutukannya, pernah berbuat syirik. Dia sandingkan makhluk dengan Allah. Tapi ketika dia taubat, Allah berkata apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Itulah kenapa Allah memiliki sifat Maha mencintai. Walaupun hambanya pernah punya masa lalu yang kelam,
masa lalu yang gelap, penuh dengan kekufuran, kemaksiatan. Tapi ketika dia bertaubat, Allah pun bisa mencintainya. Kalau makhluk nggak akan bisa kayaknya. Orang sudah fitnah antum, jelekin antum, kalau memaafkan saja antum agak sulit tuh. Walaupun mungkin bisa, tapi kalau untuk mencintai orang itu lagi, kayaknya bakal susah banget. Tapi Allah nggak begitu. Allah nggak punya ya sifat dendam kepada makhluknya. Allah maha mencintai tadi yang disebut dengan Al-Wadud. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai ayat 14 dulu ya. Cukup ya, karena ada jadwal kajian lagi. Kita cukupkan kajian kita untuk pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya 1 jam lebih.